Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai Solution Focus Brief Counseling atau biasa disingkat dengan SFBC. Beberapa pengembang SFBC yaitu Steve DeSacer dan Inso Kimber. Di samping itu, pengembang yang memberikan kontribusi bagi perkembangan SFBC itu sendiri yaitu Michelle Weiner dan Ben Ahalon. Adapun hakikat manusianya yaitu SFBC mempunyai asumsi-asumsi bahwa manusia itu sehat, mampu, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi, sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang sedang ia hadapi. Selanjutnya yaitu identifying a solvable complaint. Di sini mengidentifikasi keluhan yang bisa dipecahkan merupakan langkah awal yang penting dalam konseling. Tidak hanya memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi, tetapi mempromosikan perubahan. Konseli dan konselor berkolaborasi untuk membuat gambar dari keluhan yang menempatkan solusi mereka di tangan konseli. Selanjutnya yaitu adapun tujuan dari SFBC itu sendiri, yaitu yang pertama, mengubah cara pandang dan kerangka pikir konseli terhadap situasi. Kedua, mengubah cara pandang konseli terhadap situasi masalah yang menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseli. Dan yang ketiga, konselor menekankan pada solution talk konseli daripada problem talk, dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan adalah sebagian besar dari apa yang akan dihasilkan. Selanjutnya, berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan. Secepat individu belajar untuk berbicara dalam istilah kemampuan dan kompetensi mereka, maka sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki dan apa yang siap mereka lakukan dan mengerjakannya, mereka dapat mencapai hal utama dalam konseling. Selanjutnya yaitu designing and intervention atau merancang intervensi. Ketika merancang intervensi, konselor menggambar pada pemahaman mereka tentang konseli dan penggunaan kreativitas strategi terapi untuk mendorong perubahan, tidak peduli seberapa kecil. Selanjutnya yaitu ada strategi test the promote change. Di sini tugas strategis kemudian mempromosikan perubahan. Biasanya ini ditulis sehingga konseli dapat memahami dan menyetujuinya. Tugas secara hati-hati direncanakan untuk memaksimalkan kerjasama konseli dan sukses. Orang dipuji atas upaya keberhasilan dan kekuatan mereka untuk menggambar di dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu identify and emphasizing new behavior change. Perilaku baru yang positif dan perubahan diidentifikasi serta ditekankan ketika konseli kembali setelah diberi tugas. Pertanyaan fokus pada perubahan, kemajuan, dan kemungkinan dan mungkin selanjutnya termasuk yaitu tahap SFBC. Yang pertama itu ada establishing report, yang dimana establishing report di sini menetapkan tujuan melanjutkan proses konseling. Konselor berkolaborasi dengan konseli untuk menentukan tujuan yang spesifik, dapat diamati, diukur, dan konkret. Tujuan biasanya mengambil salah satu dari 3 bentuk: mengubah dari situasi problematis, mengubah tampilan situasi atau kerangka acuan, dan mengakses sumber daya, solusi, dan kekuatan. Identifying dan embracing new behavior and change, perilaku baru yang positif dan perubahan diidentifikasi serta ditekankan ketika konseli kembali setelah diberi tugas. Selanjutnya yaitu stabilization atau stabilisasi. Stabilisasi adalah penting dalam membantu orang mengkonsolidasikan keuntungan dan secara bertahap beralih perspektif ke arah yang lebih efektif dan penuh harapan. Selama tahap ini, konselor mungkin benar-benar menahan kemajuan dan kemunduran konseli. Ini memberikan orang waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan mereka, mempromosikan keberhasilan lebih lanjut, dan mencegah berkecil hati jika perubahan tidak terjadi secepat yang mereka inginkan. Dan selanjutnya yaitu termination atau pengakhiran, di mana
konselor mengidentifikasi keberhasilan konseling. Pengakhiran konseling terjadi seiring pada penyediaan keluhan oleh konseli yang salah telah masa kecil atau perubahan kepribadian yang signifikan. Ia mengakui bahwa orang dapat kembali untuk terapi tambahan dan konseli diingatkan pilihan itu. Selanjutnya yaitu teknik dari SFDC atau Solution Focused Brief Counseling. Yang pertama yaitu pertanyaan pengecualian atau exception question, yang dimana SFDC menyajikan pertanyaan-pertanyaan exception untuk mengarahkan konseli pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada. Exception merupakan pengalaman-pengalaman masa lalu dalam hidup konseli ketika pantas mempunyai beberapa harapan masalah tersebut terjadi, tetapi bagaimana juga tetap tidak terjadi. Selanjutnya yaitu pertanyaan keajaiban atau miracle question, yang dimana di sini meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka sesuatu tempat untuk kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan dirinya sendiri bermimpi tentang sesuatu cara atau jalan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Pertanyaan ini memiliki fokus masa depan, di mana konseli dapat mulai untuk mempertimbangkan kehidupan yang berbeda yang tidak didominasi oleh masalah-masalah di masa lalu dan sekarang, ke arah pemuasan hidup yang lebih di masa mendatang. Selanjutnya yaitu pertanyaan berskala atau scaling question. Di sini memungkinkan konseli untuk memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu rumusan tugas sesi pertama atau formula first session text, biasa disingkat dengan FFST. FFST adalah suatu format tugas yang diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback. Para praktisi SFBC pada umumnya mengambil waktu 5-10 menit pada akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Selama waktu ini konselor memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseli. Dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 bagian dasar, yaitu sebagai pujian, jembatan penghubung, dan pemberian tugas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Anda. Silakan duduk. Mau duduk di sini atau di sofa di depan Anda? Di sini aja, Bu. Baik. Bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah baik, Bu. Nanda datang ke sini bersama siapa? Sendiri, Bu. Oh begitu. Saya dengar kamu juara Olimpiade Kimia ya kemarin di Kota Makassar. Alhamdulillah, Bu, saya mendapat juara 1. Masya Allah, kamu memang luar biasa, sangat membanggakan. Terima kasih banyak, Bu. Peserta lombanya dari mana saja? Saya kurang tahu pasti sih, Bu. Yang jelas setiap sekolah di Sulawesi Selatan mengirim 2 perwakilan. Wah, sainganmu banyak juga ya? Lumayan banyak, Bu. Iya, Ibu senang Nanda datang ke sini. Mungkin ada sesuatu yang ingin Nanda sampaikan kepada Ibu? Iya, Bu. Saya merasa kebingungan, Bu. Kebingungan? Iya, Bu. Beberapa hari ini saya kebingungan memikirkan jurusan kuliah yang ingin saya pilih, Bu. Baiklah, sebelum kita membahas masalah Nanda lebih lanjut lagi, Ibu mau bertanya dulu kepada Nanda. Sudah pernah ikut konseling sebelumnya? Belum, Bu. Baiklah kalau begitu, Ibu jelaskan sedikit dulu tentang apa itu konseling biar bisa paham. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Nah, di sini posisinya Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konselinya. Jadi Nanda tidak perlu sungkan untuk menceritakan permasalahan kamu kepada Ibu, karena di konseling juga memiliki asas kerahasiaan yang dimana masalah-masalah yang kamu sampaikan ke Ibu hanya kita berdua yang tahu. Paham nak? Nanda? Oh begitu ya, Bu.
Jadi masalah ini hanya kita berdua yang tahu kan, Bu? Tentu, hanya kita berdua yang tahu. Seperti yang Ibu tadi katakan, konseling itu dilandasi asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Namun, apa yang saya sebutkan itu tadi merupakan hal yang sangat penting, yaitu adalah asas kerahasiaan. Karena asas yang menjamin semua hal-hal atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Pertemuan ini memiliki prosedur. Tujuan membantu Nanda untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi ini. Ibu percaya pasti Nanda memiliki solusi untuk masalahmu. Jadi peran Ibu di sini membantu memperjelas solusi-solusi yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalahmu. Bagaimana Nanda? Baik, Bu. Semoga saja saya cepat menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Amin, insya Allah. Kalau Nanda mau aktif dan memiliki kemauan dalam proses konseling, pasti kamu akan menemukan solusi terbaik. Tenang saja ya nak, insya Allah permasalahan ini akan segera selesai. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama kapan kita bisa memulainya? Sekarang saja, Bu. Saya ingin cepat keluar dari masalah saya. Bagus sekali Nanda. Baiklah, kita mulai ya. Jadi apa yang ingin Nanda ceritakan? Seperti yang tadi saya sampaikan, Bu, saya sangat kebingungan memilih jurusan untuk melanjutkan kuliah saya. Namun, di dalam hati dan kemauan saya ingin sekali berkuliah di jurusan kedokteran, Bu. Karena sedari kecil, sampai saat ini saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Tapi saya terhalang di biaya, Bu, yang sangat mahal untuk berkuliah di kedokteran. Itu sangat membebani orang tua saya. Walaupun orang tua saya sangat mendukung, tapi saya paham kondisi ekonomi keluarga saya. Dengan kata lain, Nanda ingin kuliah di jurusan kedokteran, tapi tidak bisa karena biayanya sangat mahal. Iya, Bu. Ibu bisa memahami apa yang dirasakan Nanda saat ini. Sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, kita tetapkan dulu bahwa permasalahan Nanda sekarang adalah Nanda ingin memilih jurusan kedokteran tapi terkendala dengan biaya yang sangat mahal. Terus, apa yang Nanda harapkan dari permasalahan ini? Ya, kalau bisa, Bu, saya ingin mendapatkan beasiswa dan berkuliah jurusan kedokteran hingga menjadi dokter. Pada skala 1-10, pada skala berapa Nanda bahwa masalah ini dapat terselesaikan? Pada skala 2, Bu. Baiklah Nanda, misalkan di sini Ibu mempunyai teko ajaib yang mengeluarkan jin yang bisa mengabulkan segala permintaan. Apa yang Nanda ingin minta? Saya ingin meminta saya harus bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kedokteran dan menjadi seorang dokter yang hebat. Baik, jika Nanda mengatakan harus bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kedokteran, apa yang akan Nanda lakukan? Saya akan belajar dengan rajin, tekun, dan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan nilai yang tinggi dan menjadi siswa yang berprestasi di sekolah. Ibu senang sekali dengan apa yang akan dilakukan Nanda, dan apabila itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, Nanda pasti bisa memperolehnya. Pada skala 1-10, seberapa penting keputusan ini harus dilakukan oleh Nanda? Pada skala 9, Bu. Kapan Nanda mulai melakukannya? Saat ini juga, Bu. Oke, lebih cepat lebih baik Nanda. Cita-cita dan harapan Nanda akan segera terkabulkan. Baik Nanda, dari awal sampai akhir kita sudah membicarakan permasalahan Nanda, yaitu Nanda ingin mendaftar kuliah di jurusan kedokteran namun terkendala biaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nanda ingin belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi di sekolah sehingga Nanda bisa mendapatkan beasiswa. Benar begitu Nanda? Iya, Bu, benar sekali. Rencana yang sangat sempurna nak. Ada hal lain yang ingin Nanda sampaikan lagi kepada Ibu? Itu saja, Bu. Ibu sangat senang dengan perbincangan kita tadi. Ibu sangat terkesan kamu datang menemui Ibu. Kesediaan dan kemauan kamu datang ke sini hari ini menunjukkan bahwa kalau kamu tipe anak yang memikirkan masa depan dan cita-cita. Ibu terkesan kamu mau bekerja sama dengan Ibu hari ini. Terima kasih, Bu. Saya juga sangat senang dan berterima kasih kepada Ibu sudah mau membantu saya mencari solusi. Sama-sama Nanda, karena beberapa tujuan telah kita putuskan bersama-sama agar kita bisa melihat hasilnya untuk beberapa minggu ke depan. Antara saat ini dan minggu berikutnya, Ibu ingin mengamati cara belajar kamu agar bisa memperoleh beasiswa yang telah kita susun tadi, sehingga Ibu mengetahui apa yang terjadi setelah pertemuan ini. Baik, Bu. Jadi kapan bisa bertemu dengan mendengar kemajuan kamu? Insya Allah bulan depan, Bu. Saya ingin fokus belajar dengan tekun di 3 minggu ini, karena saya ingin mencoba mendaftar beasiswa kelak di waktu dekat ini.
Bagus, Ibu sangat menantikan pertemuan selanjutnya. Senang berdiskusi denganmu hari ini, Nanda. Ibu sangat terkesan dengan solusi yang kamu buat. Terima kasih Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, hati-hati. Iya Bu.